Terima kasih Dito, selalu kece setiap hari. Hai, selamat siang tamu-tamu yang kece, sehat? Sehat. Oke, yang di rumah atau di mana saja lagi di kantor semoga sehat-sehat saja. Maaf ya, aku tidak berdiri untuk menyambut kalian. Aku duduk di sini karena aku sedikit bingung Dito, teman-teman studio ya, dengan cemilan hari ini. Kan setiap hari kan aku minta ada cemilan di sini ya dari John Martin atau Chika Jessica sebagai agent Sarah Sehat. Hari ini cemilannya adalah Kuaci. kulit kuaci. Kulitnya doang, Teh. Kulit kuaci. Nggak ada isinya, Teh. Memang kulit kuaci itu sekarang dijual jadi cemilan atau gimana, Dito? Hah? Kayaknya buat nyempilin gigi Teteh tuh. Masa ada yang mau nggak? Yakin? Cobain. Coba kita tanya ini dari siapa sih tim kreatif dari Chika Jessica. Chika Jessica Boleh tolong nih. disambungkan kepada Chika Jessica ya? Aku mau tanya kenapa kulit kuaci aneh banget ya? Malu-maluin acara aku tahu. Halo? Teteh, Chika? Chika? Ketawa lagi, Teh. selamat Hai. menikmati. Chika Enak, Jessica? Teh. Asin-asin gitu kan? Iya, kenapa kulit kuaci sayang? Karena Teh kan aku tahu kalau Teteh itu kan mau diet. Jadi nggak boleh banyak makan makanan, apalagi ada asin-asin gitu kan Teh. Jadi aku tadi mau kasih kuaci beserta isi-isinya. Karena aku tahu Teteh mau diet, jadi isinya aku makan. Oh. Jadi ini kulit kuaci bukan cuma kulit aja tapi bekas gigitan kamu gitu? Iya, kulitnya aku emut-emut gitu enak. Chika Jessica, kamu memang terlalu kreatif ya. Terima kasih untuk cemilannya. Kalau sekali lagi kamu ngirim kulit kuaci, akan aku adukan ke bos. Yaudah Teh, jangan-jangan. Ya, Apa? bos Teteh mau nonton apa? ini. Di acara ini masa kita mau ngasih, ini kan ada tamu-tamu hari ini masa aku suguhin kulit kuaci, Chika Jessica. Oh yaudah, Teteh mau yang lain, kulit duren mau Teh? Chika Durennya Jessica, aku makan. hari Senin aku tunggu. Hari Senin itu 17 Agustus. Oke? Oh, siap. Oke, Aku Teh. kasih cemilan yang luar biasa. Jangan bendera atau tiangnya. Siang dioseng-oseng mau Teh? Nggak mau Chika Jessica. Terima kasih sayang. Wah, selamat Teh, siap, siang. ya. Ajaib ya, aku rada nyesel loh ngasih tugas ke mereka itu kasih cemilan. Chika Kurang Jessica ini ngasih ya, ini, Teh. tapi nggak apa-apa. Tamu-tamu kita hari ini, tamu-tamunya kan keren banget ya. Iya dong, Ada, pasti. ada MC handal banget ya, ada yang Kondang. rockstar juga. Jadi kita suguhin aja kulit kuaci. Nah, Ya? biar dia nggak seret kan Biar, suaranya. ya Teh? benar, biar nggak seret. Aku mau nanya, yang di sini punya kenangan masa kecil, punya idola masa kecil nggak? Siapa gitu mungkin Adi Bing Slamet, Cica Kuswoyo. Apa? Belum lahir, Teh. Belum lahir ya? Beda generasi kita. Itu enggak, itu idola ibu aku. Oh. Idola aku tuh Super Junior. Iya, bisa. Yang personilnya Mike, C1, Juon. QQ, Anggi, Kangin Band. Coba, kamu punya idola masa kecil nggak? Idola. Aku suka Unyil, Teh. Oh, Unyil, Si iya. Unyil ya kan? Iya, aku juga. Unyil kucing gitu kan? Iya. Iya. Pak Ogah ya Pak kan Ogah. temen-temennya. Susan. Oke. Aku sih Susan angkatan- emang satu geng. Enggak sih, dia tetanggaan tapi, Teh. Iya, benar. Iya kan? Susannya Rienes. Iya. Oh, kamu suka itu? Suka banget. Oh, pas Nah, banget nih. Tapi kalau Teteh itu idolanya apa ya, Teh? Aku nih bingung soalnya ya kan. Aku, kenapa? Soalnya kan jauh banget kita nih perbedaannya ya kan, Teh. Sekitar 25 tahun yang lalu. Jadi kan tadi aku tanya, apakah kalian mengidolakan Adi Bing Slamet? Idolaku Bing Slametnya. Ya ampun. Iya. Yul, nanti akan menjadi great grandfather ya untuk Ya, kamu ya. ya. Iya. Tapi enggak benar, itu idola waktu kecil. Ada Adi Bing Slamet, masih pakai poni. Terus ada Cica Kuswoyo. Dulu aku suka nonton konsernya loh. Oh, lagu-lagunya Cica Kuswoyo, Iramaya Sofa itu. Nggak usah ditanya tahun berapa, ini siapa sih ini? Ini, tolong ini menghadap ke Mas Tama ya. Sama ada tim kreatif yang tidak senonoh mempertanyakan umur saya. Umur saya itu sama-sama bos.
Oke, Oh. saya mau kasih lihat sekarang. Ini mungkin idola beberapa orang yang lagi nonton juga. Siapa yang dulu tidak tahu yang namanya Susan? Kalau saya mengidolakan Cepot. Nah, Susan dan Cepot ketemu jadinya Jadi? gimana? Langsung lihat aja ya. Silakan. sama kalian. Tapi kalian nggak pernah lihat Susan belajar? Caranya sendiri, kenapa waktu aku kumpul-kumpul sama teman kalian nggak mau lihat? Memang Susan belajar sama teman-teman. Iya, aku belajar kelompok, Rek. Oh, itu teman-teman datang mau belajar kelompok ya? Iya, ayo Rek, mau tanya apa Rek? Tak jawab ayo. Ada kodok, ada semut, ada kambing, ada tokek. Mereka semua bersahabat dan bisa menyanyi loh. Kalian mau denger nggak? Kalau begitu, dengar baik-baik ya. Ada kodok, rekotok, rekotok di pinggir kali. Rekotok, rekotok, mencari makan. Rekotok, rekotok setiap hari. Rekotok, rekotok. Gajah dan bebek, monyet dan cicak. Gajah, bebek dan cicak. Talang dan tawa, lucu sekali. Oh, 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 ketawa gajah. Hihihi, ketawa nyemot. Monyet. Ada yang pernah dengar cicak ketawa? Atau ada yang pernah bersahabat dengan tokek? Ini bersahabat sama tokek? Yang benar. Oke, langsung aja saya undang ada Ria Enes dan Susan di sini. Selamat datang kembali, Mbak Ria. Apa kabar? Baik. Susan? Iya. Sahabat kamu itu tokek, Susan. Ya tokek, ya Tante Sarah. Aku disamain sama tokek ya. Jangan ketuker yang mana aku yang mana tokek, Susan ya. Ya enggak lah, kan beda. Oh, alhamdulillah. Beda tipis. Ah, beda tipis. Maksudnya tokek lebih tipis dari aku. Silakan duduk. Terima kasih sudah hadir lagi di sini. Aduh, Aku tadi lihat di video klip lama itu ya. aduh malu ya liatnya. Enggak ah. Jadul banget. Ih, tapi nggak bertambah usia terlalu banyak deh dua-duanya. Susan, iya. Awet muda, Mbak Ria Susannya juga. iya. Tapi aku lihat Susan ini juga jago nge-rap ya, kalau ngomong kenceng banget, apa cepet banget gitu, merepet gitu. Oh iya. Heeh. Iya, karena aku sudah dari kecil kan sudah diajari ngomong. Waktu di dalam kandungan itu sudah diajak ngomong. Ya kan kalau kita Iya. hamil kan ibu-ibu harus Ngajak ngomong, iya ngajak benar. ngomong Tapi dalam nggak tiba-tiba masih dalam kandungan sudah ngomong kan? Loh, aku belajarnya itu cepet. Kalau anak-anak itu kan lama. Heeh. Iya biasanya anak lahir kan baru diajak ngomong, baru Iya. belajar senyum gitu. Aku lahir langsung, halo mama. Oh. Halo Mama, biaya persalinan siapa yang bayar? Aku traktir ya. Ngeri banget ya kalau benar ada seperti itu. Tapi ngomong-ngomong ini Dunia Susan baru ulang tahun. Oh iya, sebetulnya udah berapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu, tapi tahun ini ya, ke-20 ya. 20. Jadi ada apa nih di ulang tahun ke-20 Dunia Susan? Ada pesta kecil-kecilan. Aha, tapi kan Ya pastinya sebetulnya acara tahunan kita yang selalu kita adakan tuh namanya Anugerah Dunia Susan. Oke. Jadi di situ anak-anak diberikan penghargaan, kemudian juga mereka tampil di panggung semuanya. Apapun yang mereka bisa. Jadi untuk menambah mendongkrak rasa percaya dirinya mereka Iya, benar. gitu. Itu kan dibangun dari situ bahwa mereka ada penghargaan gitu. Kadang-kadang tuh yang namanya anak-anak ya meskipun nggak ngapa-ngapain di panggung, lucu aja ya. Iya benar. Bener gak sih? Orang tuanya udah, oh anakku mau tampil gitu. Iya benar. Tapi kadang-kadang memang benar harus dikasih ada kayak semacam kayak Wadah. penghargaan atau bonus karena biasanya mereka kalau nggak ada orang-orang mereka bisa melakukan apa aja, percaya diri. Tapi pas ditonton orang banyak kadang-kadang kan jadi Iya. malu, nanti aku dibilang jelek, nanti aku dibilang ini Iya, gitu ya. Ada Kita yang kayak harus gitu, tapi numbuhin. juga ada yang kayak temennya Susan tuh, Iya, itu yang buaya panggung, nggak mau turun dari Hah? panggung. Buaya panggung? Susan, kamu bertemunya sama tokek, sama buaya nggak ada kelinci gitu yang lebih lucu, Susan? Kelinci kalau sudah gede, aku nggak mau, soalnya bau. Oh, kalau udah gede bau ya. Buaya memangnya nggak bau. Kalau buaya darat wangi ya. kalau buaya kan di air ya. Kalau buaya Jadi di air. baunya di air. Ada apa buaya panggung itu kenapa kemarin? Maksudnya itu istilahnya gitu loh. Oh gitu. Istilah buaya panggung itu nggak mau turun dari panggung. Oh pengen di situ terus memang ngapain dia? Dia Yang betah banget. nari jingkrak-jingkrak. Oh gitu nggak apa-apa. Yang penting kan jangan-jangan panggung itu rumahnya dia. Iya kali ya. Akhirnya aku manggung di bawah. Oh kamu di kolong panggung. Nggak, Di kolong maksudnya panggung. Kalau anak-anak itu udah terlalu naik gitu kan. Iya, Mereka iya, iya. saking senengnya kan sehingga nggak ada batas mana audiens, mana
panggung. Iya, Itu iya, iya. hebatnya kalau ada acara anak-anak seperti itu. Meskipun mereka belum pernah ketemu langsung Susan ya. Jadi begitu tahu denger lagunya itu udah langsung kayak udah kenal lama. Langsung kenal lama, aja, langsung mau berasa cubit, mau apa berasa gitu. sahabat. Berasa sahabat. Akhirnya panggung penuh kan. Ya udah San, kita dibawa aja yuk gitu. Jadi harusnya semakin ke depannya setiap tahun panggungnya diperbesar. Ya kan? Kalau bisa nggak usah ada kursi ya. Iya, nggak Jadi begitu usah, masuk, panggung aja. semua. Dari awal dari parkiran udah panggung. Iya. Semuanya ikut perform dong berarti. Nah di usia ke-20 tahun ini berarti kan harapannya adalah masih ke-20 tahun ke depan lagi. Setiap tahun itu kan perkembangan teknologi atau perkembangan kedewasaan anak-anak juga berubah-berubah. Iya. Emotional intelligence mereka juga berubah dari yang tahun lalu. Apa ada program baru lagi nggak dari dunia Susan ini untuk ke depannya? Ya sebetulnya setiap generasi kan selalu membawa warna tersendiri. Iya betul. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang, nggak terlalu ngikutin juga dalam Iya. arti kalau misalnya sekarang mereka kecil-kecil udah pegang gadget gitu ya. Nggak bagus juga sih sebetulnya kalau Benar, terlalu dini dan juga tanpa ada batasan waktu gitu. Iya. Sehingga tetap sih pendidikan tradisional tetap itu yang kita berikan gitu. Itu yang difokuskan ke situ Difokuskan ya, ke situ, supaya bahwa nggak hilang ya. Membatasi atau apalagi menolak sama sekali teknologi nggak mungkin juga kan. Iya, Sekarang iya, udah iya. harus seperti ini. Benar. Jadi Tapi berarti ini kayaknya yang yang di brief harusnya orang tuanya kali ya. Karena kadang-kadang orang tua yang ngasih gadget ke anak-anak kan orang tua supaya kalau lagi arisan bisa bawa anak tapi nggak usah ribet gitu. Jadi kasih gadget gitu kan. Ya sibuk gitu. Termasuk aku dulu. dulu ya. Iya, dulu kalau sekarang justru sekarang udah harus sama bawa anak-anak. pegangan. Kalau sekarang harus yang nggak boleh. Untungnya sekarang udah ngerti. Tapi kalau dulu kan kita suka mau pergi sama teman-teman gitu kan. Tapi anak nggak ada yang jagain, mesti dibawa. Tapi nanti pada ribut minta pulang, kasih gadget. Biasanya aku kasih TV flat screen ke dia. Makanya ketika mereka remaja, kita menyalahkan mereka. Kok anakku Iya. diem-diem aja sih, Padahal ibunya. kok nggak peka sih? Kok apa-apa disuruh, apa-apa dipanggil nggak denger. Salah siapa? Iya benar. Berarti dunia Susan juga harus melibatkan orang tua ya Iya, dalam pasti memberi pelajaran. Sebenarnya kalau pendidikan anak-anak Iya. itu pendidikan seluruh keluarga. Benar, semuanya harus ikut- Kalau ikutan. udah SMP, SMA dan seterusnya Iya, kan iya. masing-masing pribadi gitu. Benar. Ini untuk yang mau telepon boleh loh telepon ke sini ya, bisa Loh, aku ngobrol. nggak bawa handphone, Oh, gimana? jangan, kamu nggak usah nelpon, masa kamu yang nelpon ke sini? Nggak, handphone kok aku nggak bawa. Oh, kamu juga punya? Iya, tapi gantian sama adik-adikku. Oh, sama adik-adik. Ya, ada Memang kamu- jadwalnya. Oh, ada jadwal. Di Senin Selasa siapa? Kalau weekend nggak boleh. Memang pegang. Susan mau telepon siapa sih? Loh, katanya ada yang mau telepon. Oh, nggak apa-apa, nanti mereka teleponnya ke studio, nggak ke Oh, kamu studio langsung. punya telepon? Oh iya dong. Kita tuh di sini. Kamu mau apa sih? Kita punya loh, telepon, punya walkie-talkie mau? Apa itu? Pager mau? Pager. Susan udah ada belum waktu zaman pager? Aku lah. Oh, Marianya ada ya. Ada. Oke, ini nomornya ada di sini. Tuh lihat Susan, lihat kalau aku gini ada nomor nongol. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ngasih gadget ke orang tua, ke anak kecil gitu ya, kita harus menyiasati dengan membuat sesuatu aktivitas, kegiatan, misalnya apa kayak mendongeng kali ya. Mendongeng bisa. Mendongeng itu salah satu hal Atau yang- kebetulan adik-adiknya Susan nih, adik-adiknya, kakaknya ya sekarang ini. Karena tadinya dia yang paling gede, lama-lama Iya. dia yang paling kecil. Iya, kamu kesusul terus ya Susan setiap Iya, tahun ya. Aku memang mengalah. Aku sebagai kakak itu suruh mengalah. Iya, harus mengalah jadi kecil terus Jadi ya. sukanya masak-masak gitu. Oh, oke. Atau bikin apa namanya, kerajinan lah kayak gitu. Oh, keterampilan Bikin sesuatu, tangan, bikin keterampilan atau ngumpul-ngumpul suka cerita-cerita bareng, mendongeng gitu iya, juga ya. Kadang-kadang di tempat tidur gitu berempat. Iya seru banget. Cerita-cerita. Maria sampai sekarang juga masih di Masih. kesibukan, masih harus ada luangkan waktu untuk di rumah mendongeng dong Emang ya? itu acaraku apalagi? Itu ya mendongeng. Enggak. Kita enggak sebut mendongeng. Kadang-kadang kalau Disebutnya apa? mama mau cerita ya, itu udah gitu. Jadi mereka udah merasa mau dongeng nanti cerita. Jadi ngobrol aja. Sambil ngobrol, Ngobrol. terus diselipin gitu ya. Memang sebetulnya dongeng itu kan ngobrol gitu kan. Iya benar. Ini mungkin yang telepon juga boleh kalau mau nanya-nanya soal mendongeng. Maksudnya gini, kadang-kadang aku juga suka pengen ngedongeng ke anakku, tapi kadang-kadang kehabisan cerita atau apa gitu loh. Loh, kalau di panggung nggak ada habis-habisnya ya? Iya, soalnya kan ada ini. Nih, dari tim kreatif aku. Aku mah cuma modal tampang. Jadi kalau mendongeng bisa tema apa aja. Bisa tema apa Bisa aja. aja pulang dari kerja cerita apa gitu, yang lucu apa. Ini ada yang masuk nih. Halo. Itu sedang mendongeng kan? Selamat siang.
siang, Teteh. Dengan siapa ini? Dengan Sari, Teh, di Sari. Jakarta. Oke Sari, silakan mau nanya apa langsung. Iya, mau nanya ke Ria Enes, ke Mbak Ria Enes nih. Iya. Saya ini kan punya anak ya. Tiap malam saya suka dongengin anak saya. Tapi bukannya malah tidur, malah melek nunggu dongengnya selesai. Gimana tuh biar cepet tidur? Ya bagus. Bagus Iya, berarti. malam duduk saya ngedongengnya. Gimana ya? Biar cepet tidur, bukannya makin melek. Jadi pengennya tuh cerita supaya anaknya lama-lama Langsung tidur. berasa ngantuk, bobo gitu ya. Jadi mimpi malah nggak indah. ngantuk-ngantuk. Oh, malah nggak ngantuk-ngantuk, pengen denger terus mat gitu ya Mbak Sari ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi gimana tuh Itu supaya malah bagus sebetulnya ya. sebetulnya bagus. Bagusnya itu artinya dia antusias. Jadi Dia perhatiin seneng. ya, ha. Berarti hebat banget nih Mbak Sari nih. Karena dia bisa menarik perhatian si anak gitu. Bener. Kalau gitu dongengnya jangan di malam hari. Oh, oke. Di sore aja. Siasatinnya bukan pas mau bobo. Jadi sebetulnya kalau dulu orang bilang dongeng sebelum tidur, padahal yang mendongeng sendiri udah ngantuk pulang kerja Iya, bener. gitu kan. Jadi udah deh dongeng kapan aja di mana aja, di telepon juga bisa pas lagi telepon aja Oh waktu gitu, luang gitu. cerita apa aja gitu ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, sering saya mendongeng, sayanya ngomong apa, anaknya masih melek. Oh iya. Mama nggak jelas. Ngomongnya apa? Karena Habis anaknya ini perhatiin tiba-tiba. ya. Nah, ini kalau Susan, kamu kalau paling senang kalau denger dongeng pas kapan? Mau tidur, pas lagi baru bangun atau apa? Sebetulnya kalau mau dengar dongeng itu kalau aku minta. Kalau aku lagi minta dikasih dongeng. Kalau aku nggak minta, aku nggak suka. Oh iya, benar juga sih ya. Iya. Pokoknya Emang- tergantung mood ya. Tergantung mood. Kadang anak-anak kan gitu nggak mau digurui gitu ya. Iya, Atau benar. Kesannya itu Diatur-atur. diatur-atur. Iya, iya. gitu. Saya juga sebagai orang tua harus tahu diri ya. Kalau bukan timingnya ya udah gitu. Nggak Ngobrol boleh, aja. ibu lagi ada cerita, keburu lupa ibu Nah, gitu. kalau itu informasi. Oh itu informasi beda. Ini informasi gitu. Itu breaking news. Nah, kalau Breaking dongeng. news. Susan, kamu nih nggak bosan kalau denger orang-orang gede ngomong-ngomong kayak gini ngobrol? Sebetulnya aku nggak ngerti sih. Oh, Kirain. kalau gitu nanti aku panggil temennya buat kamu ya. Tapi yang anak-anak ya. Yang anak-anak, aku nih nggak terlalu jelas umur dia berapa. Dia rada Kan abstrak umurnya. kelihatan Kak Sarah dia seberapa tinggi? Ya, ukuran sih kayaknya sekamu sih. Oh Tapi ya, kan, ya udah jodoh berarti. kamu umurnya Jodoh. Aku baru mau nanya umur berapa, dia udah ngomongin jodoh. Ini juga nih Susan. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita cariin temen deh. Nggak cariin sih, udah ada temennya. Kita panggilin teman buat Susan ya. Tetap di sini Iya, Susan bener ya. ya, cuma Oke, aku jangan ya. kemana-mana.